لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak pernah putus dan berhenti, atau tidak pernah kita kemudian membiarkan diri kita terputus, senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena ini adalah jalan dari dua jalan yang harus kita pilih. Kalau kita keluar dari jalan tasyakur nikmat kepada Allah, maka kita masuk pada pilihan berikutnya, yakni kufur nikmat. Kalau kita tasyakur nikmat kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Tapi kalau sebaliknya, maka Al-Quran menyebutkan inna adzabi lasyadid. Nikmat yang ada boleh jadi berubah menjadi azab atau ditambah azab yang lain. Maka marilah kita lewat khutbah yang singkat ini, lewat mukaddimah khutbah yang sering kita dengar, kita senantiasa untuk menjaga tasyakur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita mau menghitung-hitung, mau mengaudit ada berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita dapatkan dan masih tersedia di diri kita masing-masing, la tuhsuha, tidak akan sanggup kita menghitungnya sampai bahkan akhir hayat kita. Bahkan kalau diteruskan oleh anak cucu kita, hitungan itu belum selesai. Itu baru nikmat yang kita terima. Maka kemudian lewat ayat itu kita diingatkan agar bukan soal menghitung nikmat sebenarnya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana nikmat itu kemudian kita olah agar kita bisa mengundang nikmat Allah yang jauh lebih besar lagi. Nikmat hari ini antara lain kita dimudahkan Allah sejak pagi tadi untuk menunaikan kewajiban kita. Apakah itu bekerja atau kita memberikan nafkah kepada keluarga kita yang halal, yang baik, dan berbagai tugas-tugas hingga saat ini alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Tidak semua umat Islam diberi kesempatan seperti itu. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat ini. Oleh sebab itu, hadiri majelis Jumat dengan niat yang bersih. Datangi majelis Jumat dan dengarkan khutbah. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa hindari kehilangan kesadaran. Dan ini pula tema kita pada hari ini. Jangan tertidur pada saat khutbah. Lawan setan-setan yang kemudian membuat kita menjadi bisa tertidur padahal kita biasa insomnia. Kenapa kemudian sholat Jumat, khutbah Jumat menjadi obat bagi orang-orang yang sulit tidur? Ini sebenarnya adalah kita wajib mengimani syaitan itu ada, nyata, bukan rekaan, walaupun dia boy. Dan dalam rangka tasyakur iman kepada Allah, kita dengarkan wasiat takwa pada hari ini. Mudah-mudahan ketakwaan kita terus bertambah, dan nanti inilah bekal kita di akhirat insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan senantiasa kepada manusia yang paling bertakwa dan kepada keluarga, kerabat dan sahabat beliau serta pengikut beliau, ialah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat Quran yang tadi saya kutip mungkin sudah pernah kita dengar, karena ini ada pada awal-awal ya Suratul Baqarah. Jika dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan, mereka menjawab, kami sebenarnya bukan perusak, kami adalah orang-orang yang memperbaiki bumi ini. Ketahuilah, mereka sebenarnya sedang melakukan kerusakan.
tapi mereka tidak menyadari. Kata sadar di sini kemudian muncul pertama kali. Sementara lebih tepatnya kedua kali, karena ada ayat sebelumnya, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada orang yang mencoba menipu Tuhan. Sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri, tapi dia tidak tahu. Dia tidak sadar. Jamaah yang dikasihi Allah, karena itu kemudian di dalam agama kita kesadaran menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kesadaran tidak ada hubungannya dengan usia. Ada orang usianya sudah mohon maaf ini sudah lansia tapi belum sadar-sadar. Ada orang yang masih muda, dia sudah punya kesadaran yang jauh ke depan. Ada orang berpendidikan rendah, kesadarannya tinggi. Ada orang berpendidikan tinggi, kesadarannya rendah. Jadi ini menarik untuk kemudian nanti kita perdalam. Makanya kemudian di dalam ilmu psikologi pun yang namanya conscious mind, kesadaran, mindset yang sadar, ini menjadi bahan kajian yang menarik. Mengapa? Karena kita bukan mesin yang bisa bekerja begitu saja tanpa sadar. Kita manusia. Karena itu jemaah yang dikasihi Allah, agama ini mengajarkan kepada kita kewaspadaan yang kemudian ini akan mengantarkan kita pada kebaikan. Karena apa? Karena boleh jadi apa yang kita lakukan, tapi kita kemudian tidak sertakan dengan kesadaran kita, maka boleh jadi apa yang kita lakukan itu bisa berisiko kepada keselamatan diri kita, kebaikan diri kita, dan bahkan kebaikan orang lain atau keselamatan orang lain. Itulah yang kemudian diingatkan oleh Al-Quran dengan ayat tadi. Nah, karena itu kemudian jamaah Allah, kalau kita kemudian menyaksikan orang-orang yang akhirnya mendapatkan musibah, apakah itu karena kejahatan dan sebagainya, atau menjadi pelakunya, coba nanti kemudian perhatikan dengan cermat. Setelah kemudian mereka diwawancarai, diinvestigasi dan sebagainya, itu pada saat mereka melakukan itu pasti hilang kesadaran mereka. Kalau mereka sadar-sadarnya, tidak mungkin mereka melakukan suatu perbuatan yang kemudian mereka tahu akibatnya. Tidak mungkin kemudian dia kehilangan pangkat yang sudah jenderal misalnya, karena kemudian perbuatan yang sebenarnya seharusnya tidak dilakukan. Tapi karena hilang kesadarannya pada saat itu, maka hilanglah juga harga diri dan sebagainya. Sadar diri itu bisa menentukan harga diri. Orang-orang yang tidak sadar diri, maka juga dia bisa kehilangan harga diri. Dan orang-orang yang kehilangan harga diri, izzatun nafs, maka orang-orang seperti ini bagaimana akan dihormati oleh orang lain? Dirinya sendiri pun kemudian tidak menghargai. Sementara ajaran Islam adalah ajaran yang kemudian mengembalikan manusia kepada kesadarannya, mengembalikan manusia kepada kemudian rel apa sebenarnya tujuan diciptakannya manusia. Jamaah yang dikasihi Allah, khutbah kita itu tidak membahas demikian rupa teorinya sehingga kemudian kita akhirnya mendapatkan gambaran lengkap. Yang ingin khotib sampaikan sini adalah kita punya kepedulian terhadap pentingnya sadar diri. Apa yang harus kita lakukan zaman dulu agar kita mudah-mudahan senantiasa bisa menjaga bahkan meningkatkan kesadaran ini? Yang pertama dan utama adalah perhatikan niat. Kita jadi maklum mengapa di kitab-kitab fikih, bahkan di kitab hadits sekalipun, kita akan temukan babun niat, bab tentang niat ditempatkan pertama. Kalau kita beribadah, nanti kita akan temukan rukun-rukun ibadah itu bagian pertamanya adalah niat. Karena niat ini kemudian bisa membedakan nilai. Sama-sama sholat seseorang, yang satu kemudian ada nilainya, yang tidak ada nilainya. Dan niat ini kemudian menandai seseorang sadar dan sengaja melakukan suatu perbuatan. Kalau bahasa hukum namanya mens rea. Dan itu kemudian bisa memperberat hukuman, bisa juga mengurangi hukuman. Kalau dia tidak sadar melakukannya, bisa berkurang hukumannya. Tapi kalau sadar sesadar-sadarnya, maka berat hukumannya. Maka kita ini alhamdulillah umat Islam sudah terbiasa dengan niat. Bahkan pada mazhab Syafi'iyah misalnya, supaya niat ini kemudian sedemikian kuat, dilafalkan. Usolli sunnatul dhuhri, sampai dilafalkan, memastikan ini. Walaupun dari segi fikih terjadi ikhtilaf, bahkan ada yang tidak menganggap itu adalah sunnah. Tapi esensinya adalah betapa pentingnya niat. Dan jangan mengabaikan ini, apalagi dalam urusan yang besar. Aneh sekali kalau kita ketika bertugas, ketika kita mendapatkan amanah yang sedemikian mulia, tapi kita menjalankannya tanpa niat. Itu baru niat jamaah Allah.
Lebih jauh dari itu sebenarnya Al-Quran ingin mengisyaratkan kita, ikhlaskanlah dalam berniat, niatkanlah karena Allah. Wala takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum. Jangan jadi orang yang lupa diri. Jangan jadi orang yang melupakan Allah dan dia lupa diri. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu di antara ciri-ciri orang yang sadar itu adalah satu, dia bisa punya kendali terhadap diri. Makanya kemudian orang-orang yang kurang sadar otomatis kendali dirinya berkurang. Coba lihat orang yang mampu. Al-Quran mengingatkan dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kita itu melaksanakan sholat mirip orang mabuk, yang kemudian mereka tidak sadar apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dimaui. Nggak sadar. Kita takbir Allahu Akbar, tapi bayangan kita adalah kebesaran diri kita, kebanggaan diri kita, angan-angan kita. Masya Allah, padahal sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu kan ucapan artinya Allah Maha Besar. Selain Allah tidak ada yang besar, apalagi kita. Sudah kita ucapkan, tapi pikiran kita, kemudian tangan kita dan sebagainya nggak ada hubungannya. Apa bedanya dengan orang mabuk? Makanya disebut Al-Quran, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Salah satu di antara upaya untuk kemudian meningkatkan niat kita, yuk kita sadar juga apa yang kita lakukan. Maka dalam sholat, ayo kita perbaiki sholat kita, nggak usah jauh-jauh lah pakai teori-teori yang rumit sekali. Ketahui makna dari bacaan sholat. Jangan sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita sholat, maknanya kita tidak tahu tasbih maknanya apa, sami Allahu liman hamidah maknanya apa. Kemudian kita sholat terus mirip orang mabuk, dan kita berharap-harap cemas kemudian mendapatkan kebaikan dari sholat kita. Saya khawatir nanti seperti misalkan Quran yang kita angan-angankan itu memang tidak terjadi. Yang berikutnya, respon. Orang yang sadar itu akan merespon atas apa yang ada di lingkungannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, menarik ini. Kalau kita kaitkan dengan bahasa Inggris, to respond itu merespon. Kemudian dari sana turun kata responsible, yang bisa direspon. Tapi rupanya terjemahannya kalau kita baca kamus bukan yang bisa direspon. Responsible artinya adalah tanggung jawab. Orang yang sadar, orang yang siap menerima tanggung jawab. Jadi kalau orang yang kemudian tanggung jawabnya rendah, orang ini berarti kesadaran rendah. Di dalam agama disebut dengan taklif. Dia siap menerima konsekuensinya. Kalau kita kemudian menjadi seorang pegawai negeri, maka kita tahu konsekuensinya. Kalau kita menjadi seorang aparat penegak hukum, kita tahu konsekuensinya. Kalau kita menjadi seorang dosen, misalnya, kita tahu konsekuensinya. Kalau kita jadi seorang saudagar, kita tahu konsekuensinya. Kalau saudagar, alamat bisa mengumpulkan harta yang banyak, namanya juga saudagar. Tapi kalau kita jadi ustaz, kalau kita kemudian jadi guru, angan-angan kita mengumpulkan harta, itu gak nyambung sebenarnya. Tapi kalau angan-angan kita agar orang lebih paham, itu cocok sebenarnya dengan apa yang kita tekuni. Ini banyak sekali tidak terjadi. Berarti kita tidak respon sebenarnya. Yang berikutnya jemaah Allah, lebih jauh dari itu, bahkan orang yang sadar memiliki kehendak. Dalam bahasa agama sebenarnya iradah. Dia bukan sekedar merespon lingkungannya, tapi dia punya keinginan. Itulah sebabnya orang yang punya kesadaran, dia bisa melawan keadaan yang menghalanginya. Coba perhatikan orang yang sholat subuh datang berjamaah ke masjid. Siapa di antara kita tidak merasa ngantuk kalau bangun pagi hari? Gak ada, termasuk para nabi dan rasul, apalagi ustaz, apalagi orang biasa. Gak usah kemudian kita berlagak dan seakan-akan heroik. Pagi hari kita, enggak, tidak sama semua kita, karena that's human, itu manusiawi. Tubuh kita menghalangi kita. Tapi karena kita punya kehendak, kita sadar betul bahwa kalau kita mendatangi subuh as-salatu khairum minan naum, maka kita gerakkan badan kita bangun dan kita lawan segala kesulitan, dan kita masih bisa menambah asa dan harapan pada hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini hidup saya lebih baik. Datang kita sholat subuh. Tapi orang yang kesadarannya rendah, yang mana ada kehendaknya? Bahkan dibangunkan pun dia tak berkehendak. Yang berikutnya jamaah yang Allah, bahkan orang yang punya kesadaran itu mengetahui sebab dan akibat. Jadi dia tahu bahwa
Kalau ini dipanaskan akan memuai, dia tahu. Kalau ini kemudian yang panas dia sentuh, dia akan melepuh tangan, dia tahu. Itulah sebabnya dia terhindar, karena dia tahu sebab akibat. Makin panjang mata rantai sebab akibat yang diketahui sampai ke ujung akhir, makin tinggilah kesadarannya. Orang-orang yang berkesadaran tinggi bahkan bisa sampai menembus akhirat. Itulah kesadaran yang pernah terjadi pada orang-orang yang saleh. Sebelum saya tutup khutbah yang kedua ini, ada sebuah kejadian yang menarik. Para sahabat menyatakan dalam hadits yang sahih, salah seorangnya bernama Hanzalah, ya, radhiyallahu anhu, karena ini termasuk Quraisy, ya, termasuk Muhajirun. Dia mengatakan begini, kalau saya ini Hanzalah ini seperti orang munafik saja ini, seperti orang munafik saja ini. Loh, yang lain kemudian menyatakan, kenapa? Kamu punya masalah apa kan? Sama-sama ikut gaji kita, sama-sama ikut berhijrah bersama Rasul. Bagaimana saya nggak munafik? Kata Hanzalah, ketika saya bersama Rasulullah SAW, sama seperti ketika mendengar khutbah, maka saya seolah-olah menyaksikan surga itu sudah di depan mata, sehingga rindu kemudian untuk datang ke sana, sehingga kemudian sikap sehingga membayangkan kesadaran mereka luar biasa tingginya, bisa menembus seolah-olah kemudian surga itu tervisualisasi, dan sebaliknya neraka juga terlihat, sehingga menimbulkan rasa takut dan kemudian mereka menjadi hati-hati. Cuma saya ini kalau sudah lepas ngaji, hilang dia. Apalagi sudah bercengkerama dengan berbagai kesibukan. Dan dia mengadu pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadits yang sahih, ini haditsnya sahih. Nah, Abu Bakar mengatakan, kalau seperti itu yang terjadi pada wahai Hanzalah, itu juga yang saya alami. Ini menunjukkan sahabat paling terkemuka, yang levelnya paling tinggi, sesekali juga kemudian mengalami gangguan ketidaksadaran. Apalagi kita yang nggak ada levelnya dengan sahabat Nabi. Lebih banyak nggak sadarnya kita ini. Dan bagaimana kita berharap kemudian efek dari amal-amal kita itu kemudian seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran, oleh sabda Rasulullah,